Hai, salam jumpa dengan saya Mursidah, guru IPA SMP Negeri 1 Kota Besi. Video kali ini menayangkan klasifikasi makhluk hidup atau pengelompokan makhluk hidup. Alangkah baiknya sebelum menyaksikan video ini lebih lanjut, kita awali dengan doa agar apa yang kita saksikan nantinya dapat memberikan manfaat. Setelah selesai menyaksikan tayangan video ini, berdasarkan KD 3.2, diharapkan kalian dapat mengelompokkan makhluk hidup dan benda tak hidup, serta menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Ayo kita amati kegiatan berikut bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi ciri-ciri makhluk hidup. Setelah kita amati hasilnya, kita akan susun dalam bentuk tabel. Ya, mari kita lihat tabel berikut. Tumbuhan, orangutan, dan burung di samping memerlukan makan dan berkembang biak juga dapat bernapas, bergerak, tumbuh kembang, dan peka terhadap rangsang. Ciri tersebut adalah ciri hidup sehingga dapat dikelompokkan menjadi makhluk hidup atau komponen biotik yang berasal dari kata bios artinya hidup. Sedangkan tas, ban, bola, dan helikopter tidak memiliki ciri hidup sehingga dikelompokkan ke dalam benda mati atau komponen abiotik yang berasal dari kata a tidak, bios hidup. Apa sajakah yang menjadi ciri-ciri makhluk hidup lainnya? Ciri-ciri makhluk hidup: bernafas, tumbuh kembang, bergerak, berkembang biak, memerlukan nutrisi, peka terhadap rangsang. Mari kita saksikan satu persatu ciri-ciri dari makhluk hidup. Bernafas. Manusia memiliki alat pernapasan berupa paru-paru. Agar udara dapat keluar masuk paru-paru, maka rongga dada harus mengembang dan mengempis yang diistilahkan dengan inspirasi dan ekspirasi. Begitu juga dengan tumbuhan memiliki alat pernapasan, yaitu stomata. Stomata dapat membuka dan menutup untuk memasukkan dan mengeluarkan udara. Selanjutnya, tumbuh kembang. Pada manusia, kita lihat perubahan ukuran tubuh dan kemampuan menggunakan alat gerak. Pada kupu-kupu terjadi peristiwa metamorfosis yang menunjukkan ciri tumbuh kembang dari telur menjadi kupu-kupu dewasa. Pada tumbuhan, biji yang sedang berkecambah akan membentuk batang dan daun yang ukuran dan jumlahnya selalu bertambah. Selanjutnya, ciri makhluk hidup berikutnya adalah bergerak. Ya, kita lihat anak-anak yang sedang berlari, siput yang sedang bergerak, tumbuhan Venus flytrap yang bergerak daunnya untuk memerangkap serangga, merupakan tumbuhan pemakan serangga. Ya,
kita lihat daunnya yang mengatup sebuah serangga. Ya, berkembang biak. Di sini ada sepasang keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 3 orang anak. Bambu berkembang biak dengan tunas. Anak ayam beserta induknya, di mana ayam berkembang biak dengan cara bertelur opipar. Ciri makhluk hidup berikutnya adalah memerlukan nutrisi atau makanan. Manusia memerlukan makanan untuk mempertahankan hidup dan dapat melakukan aktivitas kehidupan. Begitu juga dengan hewan, segerombolan ayam agar dapat bertahan hidup juga memerlukan makan. Ya, ada burungnya juga ikut masuk ke sini. Kenapa? Kenapa? Dipacok. Naila dipacok, teman-teman. Tumbuhan juga memerlukan makanan dengan cara melakukan proses fotosintesis untuk mendapatkan makanannya sendiri dari bahan anorganik menjadi bahan organik dengan bantuan sinar matahari, di mana tumbuhan dimasukkan ke dalam makhluk hidup autotrof. Ya, ciri yang terakhir adalah peka terhadap rangsang. Setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk menanggapi rangsang yang diterimanya. Seperti pada tayangan ini, apabila ada cahaya yang tajam mengenai mata, maka secara spontan akan memberikan reaksi dengan cara menutupinya dengan tangan. Begitu juga dengan tumbuhan putri malu, juga peka terhadap rangsang. Ketika kita sentuh daunnya, maka akan mengatup. Seekor kucing kita lihat ketika terkejut, maka akan segera berbalik dan lari. Itulah penjelasan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Klasifikasi tumbuhan. Ya, amati gambar berikut. Ada bayam, ada kacang tanah, ada padi, ada kentang, ada kacang kedelai, ada bunga kamboja, ada kacang panjang, ada bunga melati, ada sawi, tumbuhan cemara, singkong, dan kol. Nah, mari kita ke depan. Nah, tumbuhan tersebut dapat kita kelompokkan berdasarkan manfaatnya. Seperti bayam, sumber vitamin, kelompok sayuran. Kacang tanah, sumber protein, kelompok protein. Padi, sumber karbohidrat, kelompok pangan. Kentang, sumber karbohidrat, kelompok pangan. Kedelai, sumber protein, kelompok protein. Melati bermanfaat sebagai penghias taman, kelompok tumbuhan hias. Kacang panjang, sumber vitamin, kelompok sayuran. Kamboja sebagai penghias, kelompok tanaman hias. Sawi, sumber protein, kelompok sayuran. Cemara sebagai penghias, kelompok tumbuhan hias. Singkong, sumber karbohidrat, kelompok pangan. Dan yang terakhir adalah kol,
sumber vitamin sebagai kelompok sayuran. Pengelompokan hewan. Kita amati hewan-hewan berikut. Ada capung, ada belalang, ada kupu-kupu, cacing tanah, kaki seribu, dan udang. Hasil pengamatannya mari kita masukkan dalam tabel. Tabel hasil pengamatan. Hasil pengamatan bisa kita lihat capung, belalang, kupu-kupu memiliki ciri yang sama, di mana tubuh terbagi menjadi 3 bagian, sayap sepasang dan jumlah kaki 3 pasang. Cacing dan kaki seribu memiliki 2 persamaan, bisa juga kita kelompokkan karena memiliki 2 persamaan, hanya 1 perbedaannya, yaitu tubuh terbagi menjadi 1 bagian, sayap sama-sama tidak mempunyai. Sedangkan dengan udang, dari tabel ini tidak bisa kita kelompokkan ke dalam hewan yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk pada latihan soal. Soal yang pertama, mengapa sepeda motor dan mobil mempunyai ciri dapat bergerak dan mengeluarkan zat sisa, tetapi tidak disebut sebagai makhluk hidup? Sudah barang tentu, alasannya adalah sepeda motor dan mobil bukan sebagai makhluk hidup karena hanya memiliki 2 saja ciri dari makhluk hidup, sedangkan ciri makhluk hidup tersebut tidak hanya 2, masih ada yang lainnya, misalnya tumbuh kembang dan berkembang biak. Kita lihat soal yang kedua. Jika kamu perhatikan rumah rayap dari hari ke hari terus bertambah besar. Dari peristiwa ini, apakah rumah rayap tersebut disebut sebagai makhluk hidup? Tentu saja tidak. Nah, nomor yang 3, kelompokkan hewan capung, belalang, kupu-kupu, cacing, kaki seribu, dan udang. Nah, di sini dari tabel bisa kita kelompokkan capung, belalang, dan kupu-kupu 1 kelompok, cacing dan kaki seribu 1 kelompok, sedangkan udang sendiri. Semua tayangan video ini ada pada buku teks dan lembar tugas kalian. Kerjakan tugas secara mandiri dengan sungguh-sungguh, laksanakan protokol kesehatan. Mari kita semua selalu bersyukur, bersemangat, dan berprestasi. Laporkan hasil kerja sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sampai jumpa.